Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4392, Xie Nianxing muncul. Ye Chu Tianji melancarkan gerakannya. Ketiga senjatanya semuanya dipadatkan dari kekuatan tertinggi surga. Kekuatan hukuman surga terkondensasi menjadi pedang tempur yang menjadi sangat besar. Panjangnya 10.000 mil. Dengan satu tebasan, petir tak berujung memenuhi langit dan langit berderak. Kekuatan penghancur itu terkondensasi menjadi sebuah pedang. Kilauan pedang itu juga mencapai puluhan ribu mil panjangnya. Kemanapun pedang itu lewat, kekuatan penghancur menekan Lu Ming dan yang lainnya. Kekuatan pembalasan dewa berubah menjadi tombak panjang yang menembus kehampaan dan mengarah ke Glabella Lu Ming. Tiga jenis kekuatan surgawi tertinggi yang menyerang pada saat yang sama benar-benar mengerikan. Kecakapan bertarungnya jauh melampaui Ye Chu Qianyu. 12 bintang kecakapan tempur. Lu Ming yakin bahwa kekuatan tempur Ye Chu Tianji pastinya mencapai 12 bintang. 12 bintang kecakapan tempur, meskipun hanya satu bintang lebih tinggi dari 11, tetapi kecakapan tempurnya sangat kuat. Jika kedua belah pihak bertarung, itu akan menjadi pertempuran yang menghancurkan. Mengingat kemampuan Qiu Yue dan Lu Ming, mereka pasti tidak akan mampu menghentikan pihak lain dan akan mati di tangan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka. Lu Ming mengerahkan kekuatan tempurnya hingga ke titik puncak dan bersiap untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Qiu Yue melakukan hal yang sama. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara mengerikan seperti ada sesuatu yang pecah di udara tiba-tiba datang dari atas langit. Banyak teratai hitam terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Sasaran mereka adalah Ye Chu Tianji. Jumlah teratai hitam lebih dari 100. Saat mereka terbang, kelopak bunga teratai itu terpisah satu sama lain dan saling menempel, membentuk tiga pedang panjang. Mereka terbang menuju tiga senjata yang dibentuk oleh kekuatan tertinggi surga. Kecepatan keduanya sangat mengejutkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka sudah bertabrakan. Ledakan, 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 dan EBSP, tiga ledakan berturut-turut terdengar saat 6 senjata dari kedua belah pihak meledak. Serangan Ye Chu Tianji berhasil diblokir. Tiga senjata yang dipadatkan dari kekuatan tertinggi surga berhasil dihancurkan. Di tempat kejadian, hati semua orang tidak bisa tidak bergetar. Para pembudidaya manusia surgawi khususnya merasa takjub. Di dunia ini, selain Yeling Hongye yang setenar Ye Chu Tianji, sebenarnya ada orang lain yang mampu menangkis serangannya. Siapa itu? Tanpa sadar, mata semua orang menatap ke langit. Di antara kerumunan, Lu Ming adalah yang paling bersemangat. Karena dia tidak perlu melihat untuk mengetahui siapa orang itu. Xie Nianxing. Lu Ming tidak perlu melihat untuk tahu bahwa itu adalah Xie Nianxing. Dia sangat mengenal Xie Nianxing, dan dia langsung tahu saat dia bergerak. Benar saja, seorang wanita cantik melangkah keluar dari istana surgawi. Wanita ini mengenakan gaun hitam. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang tak tertandingi. Siapa lagi dia kalau bukan Xie Nianxing? Jantung Lu Ming mulai berdetak lebih cepat. Matanya terpaku pada Xie Nianxing, tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, tatapan mata Xie Nianxing jatuh langsung ke Lu Ming. Seolah-olah Lu Ming adalah satu-satunya orang di matanya. Siapa kamu? Ye Chu Tianji berkata dengan dingin, namun sedikit kesungguhan terpancar di kedalaman matanya. Dia merasakan tekanan kuat dari Xie Nianxing. Dia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya, selain dari teriakan Hongye. Ini adalah kedua kalinya dia merasakan tekanan seperti ini dari Xie Nianxing. Sulit baginya untuk percaya. Di dunia ini, selain Yeling Hongye, masih adakah orang yang bisa melawannya? Dalam benaknya, ia segera mencari semua bakat terbaik di jagat raya, termasuk mereka yang berasal dari pasukan penghancur surga. Namun, dia tidak melakukannya. Sejauh pengetahuannya, tidak ada seorang pun di generasi muda pasukan penghancur surga yang dapat menandinginya. Bahkan orang terkuat pun lebih lemah darinya. Dia belum pernah mendengar atau melihat Xie Nianxing. Orang yang akan membunuhmu. Xie Nianxing tersenyum pada Lu Ming, lalu berbalik menatap Ye Chu Tianji, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Orang itu lagi. Lu Ming lagi. Ye Chu Tianji meraung dalam hatinya. Dia begitu iri pada Lu Ming hingga dia hampir menjadi gila. Selama seseorang tidak buta,
orang akan dapat mengetahui bahwa hubungan antara Xian Yanxing dan Lu Ming bukanlah hubungan biasa. Mengapa wanita-wanita cantik dan para jenius tak tertandingi berkumpul di sekitar Lu Ming? Langit sungguh tidak adil. Kalian ingin membunuhku. Sungguh menggelikan. Baguslah kalian semua ada di sini hari ini. Aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Ye Chu Tianji mengeluarkan raungan panjang, dan 3 jenis kekuatan surgawi tertinggi dilepaskan sekali lagi. Kali ini, mereka tidak berubah menjadi senjata, melainkan berubah menjadi 3 binatang aneh dan menerkam Xian Yanxing. Xian Yanxing melangkah di udara, gaun panjangnya berkibar. Dia menyatukan kedua tangannya, dan wilayah kekuasaan yang luar biasa menyebar. Jangkauannya meluas dengan cepat, dan menyelimuti Ye Chu Tianji. Pada saat yang sama, ada sebuah teratai hitam besar di bawah kakinya. Teratai itu memiliki 108 kelopak dan sedang menggendong Xian Yanxing. Wus, wus, wus. Kelopak bunga teratai hitam terus beterbangan, membelah angkasa dan terbang menuju Ye Chu Tianji. Serangan dari kedua belah pihak bentrok untuk kedua kalinya. 3 binatang buas yang terbentuk dari kekuatan surga membantai jalan mereka. Kelopak teratai hitam sangat tajam, lentur, dan misterius. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar lusinan gerakan, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Semakin Ye Chu Tianji bertarung, semakin jelek ekspresinya, dan semakin serius dia jadinya. Dia dapat memastikan bahwa Xian Yanxing berada di level yang sama dengannya. Adapun para kultivator lain dari suku manusia surgawi, mereka semua tercengang. Hati mereka bergejolak, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka tidak percaya. Ini adalah Ye Chu Tianji, salah satu ahli kesombongan surgawi terkuat di antara generasi muda suku manusia surgawi. Di era ini, suku manusia surgawi hanya menghasilkan 2 eksistensi tingkat ini. Di masa lalu, orang jenius di level ini yang dapat mengendalikan 3 kekuatan surgawi tertinggi sangatlah langka. Butuh banyak generasi untuk bisa muncul. Saat mereka muncul, mereka akan menjadi sosok yang mampu menekan era alam semesta. Bahkan di antara suku manusia surgawi, sosok seperti itu tak terkalahkan. Namun, ia dihentikan oleh seorang manusia. Bagaimana ras manusia bisa memiliki eksistensi yang begitu kuat? Peristiwa ini merupakan pukulan telak bagi harga diri suku manusia surgawi yang selama ini menganggap diri mereka lebih unggul. Pada saat ini, pertempuran antara Dandan, Gelembung, dan lainnya telah berhenti. Ye Chu Qianyu dan Putri Surga juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kalau ternyata ada yang mampu melawan Ye Chu Tianji. Dandan, Qiu Yue, dan Gelembung datang ke sisi Lu Ming. Tak lama kemudian, Xian Yanxing dan Ye Chu Tianji telah bertukar lebih dari 100 jurus, namun masih belum ada pemenang yang jelas. Ledakan. Akhirnya, mereka berdua bertukar pukulan dan mundur bersama. Xian Yanxing melangkah di udara dan mundur ke sisi Lu Ming. Ayo, kita masuk ke urat bumi, kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Kelompok itu terbang menuju urat bumi. Tidak ada seorang pun dari suku manusia surgawi yang berani menghentikan mereka. Mereka memiliki lebih banyak orang, tetapi hanya dengan mengandalkan formasi pertempuran 9 surga mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan jumlah mereka. Sayangnya, dengan Dandan di sini, formasi pertempuran 9 surga mereka sama sekali tidak berguna. Tanpa susunan itu, mereka tidak akan dapat menghadapi tim kecil Lu Ming. Mereka sama sekali tidak bisa memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Jika mereka benar-benar menyerbu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bab 4393, 3000 Tungkupil. Wajah Ye Chu Tianji berubah muram. Dia ingin menyerang, tetapi pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Dengan adanya Xian Yanxing, dia tidak percaya diri. Kecuali mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka sekarang. Itu akan memengaruhi pertarungan memperebutkan benih asal nanti. Jika akar permasalahannya berkembang sekarang, akan sangat merugikan baginya dalam pertarungan memperebutkan benih asal. Keinginannya untuk membunuh Lu Ming tidak sekuat keinginan para pembudidaya suku manusia surgawi biasa. Setelah anggota biasa dari suku manusia surgawi membunuh Lu Ming, mereka dapat dianugerahi gelar putra surgawi atau putri surgawi. Namun, dia sudah menjadi putra langit dan putra langit yang terkuat.
Bagaimana mungkin dia diberi gelar setelah membunuh Luming? Paling-paling, dia akan diberi beberapa hadiah. Namun dengan statusnya, imbalan apa yang tidak bisa ia dapatkan? Dia ragu-ragu sejenak, tetapi Luming dan yang lainnya telah kembali ke garis lei. Di sini, dengan perlindungan keempat pohon, mereka akan menjadi lebih aman. Di atas urat bumi, Ye Ling juga sedikit linglung dan terkejut. Orang-orang di sekitar Luming terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah monster yang tak tertandingi, satu-satunya di alam semesta. Bakatnya sudah dianggap sangat hebat. Namun, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siapapun di sekitar Luming. Sebenarnya aku tidak melakukan banyak hal hari ini. Luming juga bergumam. Masalah hari ini agak di luar dugaannya. Ketika dia dikepung oleh begitu banyak tokoh kuat hari ini, dia hanya membunuh beberapa pria kekar dari suku manusia surgawi dan tidak bertarung dengan para elit manusia surgawi. Dia bahkan tidak memperlihatkan kekuatan aslinya. Ada beberapa kali dia ingin menyerang, tetapi dia dihentikan oleh Qiu Yue atau Xian Yanxing. Penampilanku hari ini, sedikit, hidup dari wanita. Luming bergumam dalam hatinya. Namun, dia tidak peduli. Semakin kuat wanitanya, semakin baik. Luming, kamu baik-baik saja. Xian Yanxing memegang tangan Luming dan menatapnya lekat-lekat, seakan-akan dia ingin sekali menatap Luming. Tentu saja aku baik-baik saja. Little King, bagaimana kabarmu? Bagaimana kamu bisa terserap ke dalam kota abadi tertinggi? Luming mengamatinya dengan cermat dan bertanya. Aku juga tidak begitu yakin. Namun, aku tidak menemui bahaya apapun saat memasuki kota abadi tertinggi. Sebaliknya, aku memperoleh beberapa peluang yang sangat meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurku. Xian Yanxing menjelaskan pengalamannya secara singkat. Mungkin karena Xian Yanxing telah masuk beberapa tahun sebelumnya dan memiliki keuntungan. Dia telah memperoleh sejumlah besar tungku pil dan pil primal, dan memasuki beberapa tempat tinggal abadi, memperoleh keberuntungan besar. Baik dalam hal kultivasi maupun kekuatan tempur, semuanya telah meningkat pesat. Terlebih lagi, dia memiliki ingatan tentang Tang King dari kehidupan sebelumnya. Semua jenis teknik dan metode rahasia sangat kuat dan tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dengan demikian, dia dapat memiliki 12 bintang kekuatan tempur. Ayo, jangan lembek begitu. Masih ada orang di sekitar. Dandan berteriak. Benar sekali, benar sekali. Gelembung pun berbunyi. Dan EBSP, batuk-batuk. Luming terbatuk beberapa kali dan mencuri pandang ke arah Qiu Yue. Qiu Yue mempertahankan senyumnya dan berdiri di samping Luming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melangkah maju dan berkata kepada Xian Yanxing, Kakak Yanxing, lama tidak bertemu. Adik Qiu Yue, lama sekali ya. Kamu makin cantik saja. Xian Yanxing juga tersenyum dan menghentikan tangan Qiu Yue. Luming sangat gembira. Xian Yanxing sudah lama tahu tentang hubungan Luming dan Qiu Yue. Tampaknya Xian Yanxing telah menerima Qiu Yue. Kalau begitu, apakah dia akan menerima orang lain di masa depan? Pada saat ini, Ye Ling juga terbang mendekat. Luming memperkenalkan kedua belah pihak. Saudara Lu, dengan keadaan seperti ini, akan sulit untuk mengumpulkan 12 miliar pil purba untukmu. Ye Ling mendesah. Tidak apa-apa, aku sudah mendapatkan banyak kali ini. Luming tersenyum tipis. Dia tahu betul bahwa mustahil untuk mengumpulkan 12 miliar pil purba dalam kurun waktu 50 tahun dengan tungku alkimia sebelumnya. Tidak ada cukup kuali untuk memurnikan pil. Namun, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa kuali ramuan dari perjalanan ke Gunung Abadi 5 Elemen dan para pembudidaya suku manusia surgawi yang telah dia bunuh. Mereka segera mengeluarkan cincin penyimpanan yang mereka peroleh dari suku manusia surgawi. Sebelumnya, mereka telah membunuh sedikitnya 70 orang. Namun, mereka adalah kaisar dewa tingkat 9 dan orang-orang kekar dari suku manusia surgawi yang memiliki kekuatan tempur bintang 5 atau 6. Orang-orang ini tidak lemah, jadi mereka seharusnya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Setelah dihitung-hitung memang panennya besar. Rata-rata, masing-masing dari mereka memiliki lebih dari selusin tungku pil. Totalnya, ada sekitar 1000. Selain para ahli yang telah dibunuhnya di Gunung Abadi 5 Elemen, jumlah tungku pil yang dimilikinya bahkan lebih banyak lagi. Cukup, wajah Luming dipenuhi kegembiraan. Masih ada waktu sekitar 9 tahun lagi menuju batas waktu 50 tahun.
Tungku pil di tangannya cukup untuk membantu Lu Ming mengumpulkan 12 miliar pil purba dalam 9 tahun ke depan. Aku masih punya hampir 1000 tungku pil di tanganku. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Xian Yanxing melambaikan tangannya sambil berbicara, dan sejumlah besar tungku pil terbang keluar. Jumlahnya ada 1000 buah, dan sebagian besar berdiameter 1 meter. Namun, ada sekitar 30 buah dengan diameter 3 meter. Semua orang, termasuk Lu Ming, tercengang. Xian Yanxing sendiri memiliki ribuan tungku pil. Dia hanya satu orang. Ini terlalu mengerikan. Saya baru masuk beberapa tahun sebelumnya dan mengambil inisiatif. Xian Yanxing menjelaskan. Meski begitu, Lu Ming dan yang lainnya butuh waktu lama untuk bereaksi. Kemudian, mereka menghadapi masalah baru. Tungku pil sudah pasti cukup, tetapi ki kehancuran pada urat bumi tidaklah cukup. Ki kehancuran di urat bumi ini seharusnya mampu menghasilkan sekitar 10 miliar pil kehancuran, tetapi itu jelas tidak cukup. Dengan begitu banyak tungku pil, tidak akan memakan waktu 9 tahun sebelum semuanya disempurnakan. Ada banyak urat bumi tingkat tinggi di daerah tersembunyi ini, dan ki primitifnya sangat padat. Kami akan mengirim beberapa orang ke urat bumi lain untuk memurnikan pil. Kata Lu Ming. Ide bagus, ayo berangkat sekarang. Gelembung berteriak. Tidak usah terburu-buru. Ye Chu Tianji dan yang lainnya masih di istana bintang ini. Kalau kita keluar, itu akan merugikan kita. Kita bisa menunggu sebentar. Ye Chu Tianji dan yang lainnya pasti tidak akan tinggal lama. Mereka akan pergi ke istana bintang lain untuk mencari peluang. Saat itu, kita akan bergerak. Kata Lu Ming. Semua orang mengangguk. Kemudian, mereka bekerja sama dan mulai mengerjakan tungku. Ada lebih dari 3000 tungku alkimia di tangan setiap orang. Mengerikan sekali mengaktifkan semuanya sekaligus. Seolah-olah ada lubang hitam besar di tungku itu. Ki kehancuran di sekitarnya tersedot dengan gila-gilaan ke dalam tungku alkimia. Setengah hari kemudian, pil-pil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tungku pil dan memenuhi langit. Lu Ming menggunakan kekuatan terlarang untuk membimbing mereka dan menyimpan semuanya di dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melanjutkan. Begitu saja, mereka tinggal di urat bumi ini selama setahun. Saat mereka terus memurnikan pil, ki kehancuran di urat bumi menurun pada tingkat yang terlihat. Pada tingkat ini, ki kehancuran di urat bumi akan habis sepenuhnya dalam beberapa tahun. Bab 4394, Kaisar Dewa tingkat ke-9. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya berangkat. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Dandan meninggalkan urat bumi. Mereka bertiga mengambil lebih dari 1000 tungku pil. Qiu Yue, Bubbles, dan Ye Ling terus menyempurnakan pil. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Dandan meninggalkan urat bumi dan menuju utara. Itu karena ada urat bumi tingkat tinggi di sana yang mengandung ki purba yang sangat padat. Mungkin setengah dari kepadatan yang mereka tempati sebelumnya. Tentu saja dia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di urat bumi. Dalam perjalanan, mereka telah mendengar berita bahwa Ye Chu Tianji dan putra-putra surga lainnya telah meninggalkan istana bintang ini. Hal ini membuat Lu Ming dan dua orang lainnya merasa jauh lebih nyaman. Dilihat dari jauh, ki kehancuran di urat bumi ini masih sangat padat. Seharusnya bisa menghasilkan 3 hingga 4 miliar pil kehancuran lagi. Ketiganya tanpa ragu-ragu langsung menyerbu ke urat bumi. Akan tetapi, begitu mereka bertiga mendekati urat bumi, mereka ditemukan oleh para pembudidaya suku manusia surgawi. Itu penggembala awan. Itu mereka. Tidak bagus. Siapkan formasi pertempuran 9 surga. Para kultivator suku manusia surgawi di urat bumi meraung. Kedua kelompok kultivator itu dengan cepat berkumpul dan membentuk formasi pertempuran 9 surga. Ada lebih dari 200 orang dalam dua kelompok. Di antara mereka, ada cukup banyak dewa kaisar tingkat 9. Formasi pertempuran 9 surga sangat kuat. Namun, Lu Ming dan yang lainnya makan Dandan. Alasan mereka membawa Dandan adalah untuk menghadapi formasi pertempuran 9 surga. Lu Ming mempunyai tujuan dalam pikirannya saat dia membawa Xian Yanxing dan Dandan keluar. Dalam hal kekuatan tempur, Xian Yanxing adalah yang tertinggi, jadi sudah cukup untuk membawanya. Dia membawa Dandan bersamanya untuk menghancurkan formasi pertempuran 9 surga dari suku manusia surgawi. Kombinasi seperti itu hampir sempurna. Seperti yang diharapkan,
Dandan melancarkan gerakannya. Rune-rune padat memenuhi udara dan dengan cepat menghancurkan formasi pertempuran 9 surga milik suku manusia surgawi. Kemudian, Xian Yanxing dan Lu Ming bergegas mendekat. Sebenarnya, Xian Yanxing saja sudah cukup. Dengan lambaian tangannya, bunga teratai hitam terbentuk. Kelopak bunga teratai lebih tajam dari senjata dewa yang paling tajam. Mereka terbang di udara dan menyerang para pembudidaya suku manusia surgawi. Dalam sekejap, puluhan penggarap suku manusia surgawi terbunuh. Ayo pergi, berlari. Para kultivator suku manusia surgawi lainnya, termasuk 2 talenta tertinggi bintang 9, panik. Mereka semua berlarian dengan wajah ketakutan. Kamu tidak bisa pergi. Tetaplah di sini, wilayah Sky Devil. Suara dingin Xian Yanxing terdengar. Sebuah wilayah khusus menyebar dan langsung menyelimuti seluruh urat bumi, termasuk para pembudidaya suku manusia surgawi. Di wilayah iblis surgawi, suku manusia surgawi akan sangat ditekan. Pada saat yang sama, ada kelopak bunga teratai tajam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Para pembudidaya manusia surgawi terbunuh satu demi satu. Bahkan 2 elit manusia surgawi bintang 9 tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Xian Yanxing. Dalam sekejap, ratusan kultivator manusia surgawi terbunuh. Aku bahkan belum bergerak. Lu Ming bergumam. Xian Yanxing terlalu cepat. Sebelum Lu Ming bisa melakukan apapun, semua kultivator suku manusia surgawi telah terbunuh. Mencapai tingkat ke-9 Kaisar Dewa dengan kekuatan tempur 12 bintang benar-benar terlalu kuat. Seseorang hampir dapat mengatakan bahwa dia tak tertandingi di alam Kaisar Dewa. Lu Ming hanya bisa menekan Xian Yanxing jika ia berhasil menembus alam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Dan EBSCP, terus terang saja, kekuatan bertarung semacam ini adalah sesuatu yang bahkan harus dihindari oleh seorang dewa penguasa tingkat pertama biasa. Kesenjangan antara alam Master Surgawi dan alam Kaisar Surgawi bahkan lebih besar dan lebih sulit untuk dilintasi. Meskipun begitu, bukan berarti mustahil untuk menyeberang. Seorang dewa Kaisar tingkat 9 dengan kecakapan pertempuran 9 bintang mampu bertarung melawan dewa Master tingkat pertama yang biasa. Dengan kekuatan Xian Yanxing, dia dapat dengan mudah menekan seorang Master Surgawi tingkat pertama biasa. Setelah membunuh para pembudidaya manusia surgawi, dia membentuk formasi mantra dan memanggil api untuk membakar mayat para pembudidaya manusia surgawi. Tentu saja, semua cincin penyimpanan ada di tangan mereka. Namun, setelah mereka memindai cincin penyimpanan, mereka tidak menemukan tungku pil. Hanya ada beberapa pil yang rusak. Jumlahnya tidak banyak. Tungku pil seharusnya berada di urat tanah. Ayo masuk dan lihat, kata Lu Ming. Mereka bertiga memasuki urat bumi, dan benar saja, mereka menemukan ratusan tungku pil di 2 tempat berbeda. Jelaslah bahwa para kultivator suku manusia surgawi sedang memurnikan ramuan dengan tungku ramuan mereka. Mereka tidak menyingkirkan tungku ramuan mereka ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya. Ini memberi Lu Ming dan yang lainnya keuntungan. Mereka sekarang memiliki beberapa ratus tungku alkimia lagi. Dan, kamu siapkan susunannya, kami akan menyempurnakan pilnya. Kata Lu Ming. Jangan khawatir, serahkan padaku. Setelah berkata demikian, Dandan pun menghilang dan mulai membentuk barisan di sekitar urat bumi. Tidak ada pohon besar yang menjaga tempat ini. Mereka takut suku manusia surgawi akan mendengar berita itu dan menyerang, jadi mereka membutuhkan Dandan untuk membentuk formasi. Jika diberi cukup waktu, ia akan mampu membentuk formasi yang kuat dan mengerikan. Jika suku manusia surgawi berani datang, mereka pasti akan mendapat masalah. Sementara itu, Lu Ming dan Xian Yanxing mengaktifkan tungku pil dan mulai memurnikan pil. Meramu pil dengan 2 urat tanah pada saat yang sama akan jauh lebih aman. Dia pasti bisa mengumpulkan 12 miliar pil terpencil, dan bahkan lebih. Akan tetapi, semakin banyak pil yang rusak, semakin baik. Baik itu Qiu Yue, Bubbles, atau Yeling, mereka semua membutuhkan pil yang rusak untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Di sisi lain, Xian Yanxing dan Dandan tidak terlalu membutuhkan pil desolate. Penyerapan pil kekacauan oleh Xian Yanxing telah lama melampaui standar dan sangat stabil. Adapun Dandan, karena dia telah menyerap setetes air mata abadi 5 elemen, dia sudah sangat kuat dan tidak membutuhkan pil purba. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata,
1 tahun lagi telah berlalu. Tahun ini, suku manusia surgawi tidak datang untuk menyerang. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tidak tahu bahwa Luming dan yang lainnya telah menempati garis Lei ini atau karena alasan lain. Tentu saja, ini lebih baik. Dandan telah menghabiskan waktu setahun untuk membangun formasi yang kuat di sekitar urat bumi, mengubah tempat ini menjadi tanah kematian. Jumlah pil terpencil di tangan Luming makin bertambah. Pada saat ini, masih ada sekitar 7 tahun lagi menuju batas waktu 50 tahun. Tak lama kemudian, 4 tahun berlalu. Hanya tersisa 3 tahun sebelum batas waktu 50 tahun. Pada saat ini, 12 miliar pil purba yang dibutuhkan Luming telah terkumpul. Pada saat ini, Luming kembali ke urat bumi asal dan mulai memurnikan pil terpencil untuk melakukan terobosan. Pasti butuh waktu lebih lama untuk menerobos ke Kaisar Dewa tingkat ke-9. Lagi pula, dia harus memurnikan 12 miliar pil purba. Sekalipun kecepatan Luming saat ini dalam memurnikan pil terpencil sangat cepat, ia tetap membutuhkan waktu lama untuk memurnikan 12 miliar pil terpencil. Kali ini, Luming menggunakan waktu 2 bulan penuh untuk memurnikan semua 12 miliar pil purba. Kemudian, ia mulai menerobos ke alam berikutnya. Dia memiliki cukup pil purba dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa menerobos ke alam berikutnya. Tidak lama kemudian, aura Luming meroket dan naik dengan cepat. Sangat kuat. Aura Dewa Kaisar tingkat ke-9 bahkan lebih mengerikan daripada aura banyak dewa-dewa. Ye Ling mendesah. Saudara Luming, tentu saja, adalah yang terkuat. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, tidak ada seorang pun di alam Kaisar Surgawi yang dapat menandinginya. Kata Pao Pao, saya percaya ini. Ye Ling juga mengangguk. Bab 4395, pertarungan untuk benih asal dimulai. Ye Ling mengangguk dengan serius. Semakin lama dia menghabiskan waktu bersama Luming, semakin dia merasa bahwa Luming kuat dan tak terduga. Setelah beberapa saat, napas Luming akhirnya stabil dan dia membuka matanya. Akhirnya aku mencapai tingkat ke-9 dari alam Kaisar Dewa. Sekarang, aku berada di alam Kaisar Dewa dan aku tidak takut pada siapapun. Ye Chu Tianji, aku berharap bisa bertarung denganmu. Mata Luming bersinar penuh percaya diri. Sebelum ia berhasil menembus level itu, ia memang jauh dari lawan Ye Chu Tianji. Jika ia berhadapan dengan Ye Chu Tianji, ia kemungkinan besar akan mudah ditekan. Namun, sekarang berbeda. Setelah menerobos dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9 Kaisar Dewa, kekuatan tempurnya telah meningkat 3 bintang, yang cukup untuk menekan Ye Chu Tianji. Masih ada 3 tahun lagi sebelum pertempuran memperebutkan benih sumber asal. Aku harus menstabilkan kultivasiku dalam 3 tahun ini. Luming bergumam. Setelah itu, Luming dan yang lainnya terus memurnikan pil terpencil di 2 urat bumi. Ketika mereka bebas, mereka akan berkultivasi, berharap menjadi yang terkuat dalam persiapan untuk pertempuran memperebutkan benih asal. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dengan sangat cepat, semua orang telah memasuki kota abadi tertinggi dan sudah hampir 50 tahun. Pada saat ini, semua orang telah selesai memurnikan semua pil terpencil yang mereka miliki. Ini karena pil yang tidak berguna itu tidak bisa dikeluarkan. Jika dia tidak memurnikannya, itu hanya akan sia-sia. Pada saat ini, semua orang berhenti memurnikan ramuan dan berkultivasi. Mereka yang telah berkeliaran di rumah abadi dan istana abadi semuanya telah pergi untuk menunggu pertarungan memperebutkan benih asal. Dan EBSP, benih asal sangatlah penting, dan itu berhubungan dengan kultivasi Dewa Surgawi. Dengan benih asal, kultivasinya di alam Dewa Surgawi akan jauh lebih lancar. Seolah-olah dia memiliki arah dan tidak akan mengambil jalan yang salah. Tentu saja, bagian terpenting dari benih asal adalah alam asal. Dengan benih asal, peluangnya untuk menerobos ke alam asal akan meningkat pesat. Inilah inti dari inti permasalahan. Mereka yang berada di alam asal disebut sebagai pemuja asal. Di istana surga, mereka adalah pemuja surgawi. Di antara para dewa primitif, mereka disebut sebagai dewa utama. Inilah kekuatan puncak sejati alam semesta. Kekuatannya tak tertandingi dan dapat menghancurkan galaksi. Tidak hanya makhluk di alam asal yang sangat kuat, tetapi rentang hidup mereka juga sangat panjang. Mereka hampir bisa bertahan hidup selama alam semesta. Usia kehidupan makhluk di alam asal sama panjangnya dengan usia kehidupan alam semesta.
Mencapai alam asal merupakan tujuan akhir hampir semua kultivator di alam semesta yang sunyi ini. Dia juga berada di puncak langkah kedua kultivasi, alam dewa. Adapun asal-usul benih sumber, itu terkait dengan alam asal. Siapa yang tidak akan tergoda? Dan EBSCP, mengesampingkan fakta bahwa dia pasti akan berhasil mencapai titik timbal balik di masa depan, bahkan jika dia dapat berkultivasi dengan lancar di alam dewa surgawi, banyak orang akan tergoda. Di tanah, Lu Ming, Xian Yanxing, Qiu Yue, Dan, Bubbles, dan Ye Ling berdiri berdampingan, menunggu batas waktu 50 tahun. Dengungs, dengungs, wus. Tiba-tiba langit bergetar dan pusaran kecil muncul. Kemudian, dari pusaran kecil ini, serangkaian tangga memanjang keluar. Salah satu pusaran itu memanjang seperti tangga yang mencapai Lu Ming. Bukan hanya Lu Ming, tetapi Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya juga memiliki tangga di depan mereka. Setiap orang memiliki tangga yang mengarah ke depan. Bukan hanya Lu Ming dan yang lainnya. Setiap orang yang memasuki kota abadi tertinggi, terlepas dari istana bintang 36 manapun, atau tingkat pertama, kedua, atau ketiga dari kota abadi tertinggi, memiliki tangga di depan mereka. Itu dimulai. Lu Ming dan yang lainnya tahu bahwa pertarungan untuk mendapatkan benih asal telah dimulai. Lu Ming telah membaca informasi yang diberikan oleh belati terbang. Dia tahu bahwa mereka harus terlebih dahulu melangkah ke tangga ini dan lulus penilaian. Hanya mereka yang lulus penilaian yang akan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan benih asal. Mereka akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk memadatkan benih asal. Ayo pergi, Lu Ming berkata. Dia lalu menaiki tangga. Saat dia melangkah ke tangga, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Lu Ming. Kekuatan ini terus-menerus menyusup ke dalam dirinya seolah-olah ingin melihat menembus Lu Ming. Kemudian, sejumlah besar barang terbang keluar dari cincin penyimpanan Lu Ming. Ada senjata dari kota abadi tertinggi dan tungku pil. Semua senjata dan tungku pil terbang keluar dan berubah menjadi garis-garis cahaya, terbang ke kejauhan dan menghilang. Xian Yanxing dan yang lainnya juga sama. Begitu mereka melangkah ke tangga, senjata dan tungku pil yang mereka peroleh di kota abadi tertinggi terbang menjauh. Untungnya, air mata abadi 5 elemen tertinggal. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Benar saja, air mata abadi 5 elemen tidak dapat terbang, namun dapat dikeluarkan. Faktanya, selain air mata abadi 5 elemen, ada juga beberapa hal yang bisa dikeluarkan, seperti bahan logam yang diperoleh di kota abadi tertinggi. Namun, bahan logam di kota abadi tertinggi sangat langka dan tidak banyak orang yang mendapatkannya. Lu Ming tidak tinggal lebih lama lagi. Dia terus berjalan dan akhirnya memasuki pusaran dan menghilang. Setelah memasuki pusaran itu, Lu Ming seperti memasuki ruang lain. Lingkungan di sekitarnya adalah kehampaan abu-abu dan sulit untuk menentukan arahnya. Ada jalan setapak berbatu biru di bawah kaki Lu Ming yang mengarah lurus ke depan. Lu Ming berjalan di sepanjang jalan setapak berbatu biru. Tak lama kemudian, sebuah pintu menghalangi jalannya. Itu adalah pintu cahaya yang menghalangi jalan Lu Ming. Apakah ini ujiannya? Lu Ming bergumam. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Lu Ming. Setelah menerobos gerbang ini, kalian dapat berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan benih sumber asal. Mereka yang gagal akan dikirim keluar dari kota abadi tertinggi. Suaranya terdengar sangat tua, seperti orang tua yang sudah senja. Lu Ming terkejut. Apakah masih ada makhluk hidup yang tersisa di kota abadi tertinggi? Itu seharusnya tidak mungkin. Mungkin itu hanya keberadaan seperti roh artefak atau roh susunan. Pikiran Lu Ming berubah cepat dan imajinasinya menjadi liar. Namun, ini mirip dengan dugaannya. Pintu cahaya adalah sebuah ujian. Hanya mereka yang lulus yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan benih asal. Wajar saja jika mereka harus melalui proses seleksi. Kalau tidak, jumlah orangnya akan terlalu banyak. Kali ini, ada ratusan juta orang dari seluruh alam semesta yang memasuki kota abadi tertinggi. Dan EBSCP, para dewa penguasa hanyalah sebagian kecil dari mereka. Sebagian besar dari mereka berada di alam kaisar dewa, atau kerajaan dewa. Di antara mereka, jumlah kaisar dewa dan penguasa dewa adalah yang tertinggi. Namun, jumlah kaisar dewa juga mengejutkan. Setidaknya ada beberapa juta orang di 36 istana bintang, atau bahkan lebih.
Jika mereka tidak menyaring semuanya, prosesnya akan memakan waktu lama sekali. Ledakan. Lu Ming melancarkan gerakan dan melayangkan pukulan ke arah pintu cahaya itu. Dengan suara keras, pintu cahaya itu meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Sesederhana itu, Lu Ming sedikit tertegun. Dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatannya dalam pukulan tadi, dan pintu cahaya itu langsung meledak terbuka. Itu jauh lebih mudah dari apa yang dibayangkannya. Mungkin kekuatan tempurku terlalu kuat. Haha, Lu Ming tertawa dan berjalan mendekat. Ketika dia melewati pintu cahaya, ruang di sekelilingnya berubah lagi, dan dia muncul di tempat lain. Ini, Lu Ming mengamati sekelilingnya. Lu Ming menyadari bahwa dia sedang berdiri di atas bunga teratai. Ya, itu adalah bunga teratai putih, diameternya sekitar 1 meter. Bab 4396, Pertarungan antara Dewa-Dewi. Lu Ming menyadari bahwa dia berdiri di atas bunga teratai putih dengan diameter 1 meter. Bunga teratai itu tergantung di kehampaan. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa ada banyak bunga teratai di sekelilingnya. Sekelompok bunga teratai yang lebat mengambang di kehampaan. Di setiap bunga teratai, ada sosok King kecil, Qiu Yue, dan gelembung. Mata Lu Ming mengamati area itu dengan cepat. Tidak jauh dari situ, dia melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, dan gelembung, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat sejumlah besar manusia surgawi yang kuat, seperti Ye Chu Tianji, Ye Chu Qianyu, dan Ye Chu Haohan. Orang-orang ini juga berdiri di atas bunga teratai putih. Mereka juga melihat sekeliling. Tak lama kemudian, mata mereka tertuju pada Lu Ming dengan niat membunuh yang dingin. Itu dia, penggembala awan. Itu Mu Yun. Tidak, dia seharusnya dipanggil Lu Ming. Dia Lu Ming. Benar sekali. Aku juga pernah mendengarnya. Mu Yun adalah Lu Ming. Lu Ming adalah Mu Yun. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ribu tatapan jatuh pada Lu Ming. Tatapan mereka seperti pedang tajam, seolah ingin menusuk Lu Ming. Kembali ke Gunung Abadi Lima Elemen, identitas Lu Ming sebagai Mu Yun telah terungkap oleh Ye Chu Qianyu. Sekarang setelah berita itu tersebar, kebanyakan orang mengetahui identitas asli Lu Ming. Mu Yun? Tidak, itu Lu Ming terkutuk. Seseorang di antara kerumunan itu menggeram. Kebenciannya terhadap Lu Ming sangat kuat. Pria itu tak lain adalah Jabert. Pada saat ini, aura Kabert sangat kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci putih bersih, dan auranya sangat kaya. Dia telah mencapai alam Dewa Kaisar tingkat ke-9. Seolah merasakan sesuatu, tatapan Lu Ming juga menyapu ke arah Jabert. Orang itu, Kabert, benar-benar telah maju ke alam Kaisar Dewa tingkat ke-9. Tampaknya dia telah mengalami pertemuan yang hebat selama periode waktu ini. Hati Lu Ming tergerak. Tatapan mereka bertabrakan di udara, seolah-olah ada percikan api yang hendak beterbangan. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Jabert meraung dalam hatinya, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Ia memiliki pikiran yang sama dengan Jabert. Akan tetapi, pandangan Lu Ming tidak tertuju pada Jabert lama-lama, karena ia tertarik dengan orang lain. Itu adalah Mawar Malam, Pedang Kaisar I, dan Yin Jiuling. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Mereka sebenarnya adalah Mawar Gelap, Pedang Kaisar I, Yin Jiuling, dan lainnya. Pada saat ini, kekuatan malam meningkat dan yang lainnya juga menjadi sangat menakutkan. Aura mereka tebal dan sulit dipahami. Night Rose menatap Lu Ming sambil tersenyum tipis. Kaisar Jianyi memandang Lu Ming dengan semangat juang yang kuat dan niat pedang. Yin Jiuling memelototi Lu Ming dengan niat membunuh yang kuat. Yin Jiuling yang asli telah lama dirasuki oleh Yin Qi yang jahat. Pada saat ini, Yin Jiuling telah menjadi sangat menakutkan. Dia juga ingat dengan jelas bahwa dia telah bertarung dengan Lu Ming saat itu. Dulu, setelah Yin Jiuling dirasuki oleh Yin Qi, dia pernah memasuki lubang Yin di Gunung Iblis. Tidak seorang pun tahu apa yang telah dia peroleh, tetapi itu memberi orang perasaan yang menakutkan. Orang harus tahu bahwa Gunung Iblis Lubang Yin adalah salah satu daerah terlarang yang paling menakutkan di alam semesta purba. Yin Jiuling jelas tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, Lu Ming selalu merasa bahwa Night Rose adalah orang yang sulit dipahami. Pria ini telah menciptakan kekuatan yang menghususkan diri dalam mengumpulkan para jenius terbaik di alam semesta.
Ia ingin menciptakan kekuatan yang sebanding dengan istana surgawi. Ambisinya sangat mengejutkan. Namun, ketika dia melihat Xian Yanxing, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia terkejut. Meskipun itu hanya kilatan dan dia segera menyembunyikannya, Lu Ming tetap menangkapnya. Night Rose sepertinya mengenal Little King. Ketika dia melihat Little King, dia tampak sangat terkejut. Lu Ming merenung dalam hatinya. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga melihat Ye Qianqian. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. King kecil, apakah kamu kenal wanita itu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing. Saya tidak mengenalnya. Namun, orang ini memberi saya perasaan yang familiar. Xian Yanxing menjawab. Sepertinya Mawar Malam punya banyak rahasia. Lu Ming merenung. Setelah itu, Lu Ming mengamati sekelilingnya. Tempat ini, apakah ini di luar kota abadi tertinggi? Sepertinya kita berada di atas kota abadi tertinggi. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Itu karena dia menyadari bahwa mereka sekarang berada dalam perisai cahaya yang besar. Mereka ditutupi oleh perisai cahaya yang besar. Di bawah perisai cahaya itu, mereka bisa melihat sebuah kota besar. Itu adalah kota abadi tertinggi. Dan di atas mereka, ada banyak orang yang menonton. Beberapa orang di antaranya merupakan ahli alam asal istana surgawi dan tentara penghancur surga. Lebih dari itu, sedikitnya ada ratusan juta orang yang telah tersingkir. Benar saja, mereka yang tidak tersaring dan tidak menerobos pintu cahaya semuanya diangkut keluar dari kota abadi tertinggi. Mereka berdiri di kehampaan dan dapat melihat Lu Ming dan yang lainnya melalui perisai cahaya. Selain itu, Lu Ming juga menemukan dua penghalang cahaya lain yang mirip dengan mereka. Total ada 3 perisai cahaya, dan ada banyak orang di setiap perisai cahaya. Satu perisai cahaya diperuntukkan bagi para ahli Master Surgawi, satu perisai cahaya diperuntukkan bagi para ahli Kaisar Surgawi, dan perisai cahaya lainnya diperuntukkan bagi para ahli di bawah alam Kaisar Surgawi. Lu Ming dapat dengan mudah membuat keputusan. 3 penghalang cahaya melayang di langit di atas kota abadi tertinggi dan menutupi 3 tingkatan orang yang berbeda. Orang-orang di luar dapat melihatnya tetapi tidak dapat masuk. Pertama-tama, mari kita mulai kompetisi Dewa Surgawi. Hanya ada 72 tempat untuk alam Dewa Surgawi. Hanya 72 orang pertama yang akan memiliki kesempatan untuk terhubung ke lautan semesta dan memahami asal-usulnya. Peraturannya sangat sederhana. 1 lawan 1. Tentu saja, setiap orang akan memiliki beberapa kesempatan. Selain itu, tidak seorang pun dari kalian akan mati dalam kompetisi ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan semua orang dapat mendengarnya. Bukan hanya orang-orang yang berada di dalam perisai cahaya saja yang dapat mendengarnya, tetapi orang-orang yang berada di luar perisai cahaya pun juga dapat mendengarnya. Aturannya memang mirip dengan apa yang dijelaskan kereta terbang senior. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dan EBSP, dengan sangat cepat, pertandingan dewa-dewa dimulai. Pertandingan 2 lawan 1 dimulai. Lu Ming dan kelompoknya memperhatikannya dengan serius. Dan EBSP, yang pertama adalah mengenali aturan-aturannya, dan yang kedua adalah menyaksikan para ahli dewa bertarung, yang mana sangat membantu dan dapat memberi inspirasi kepada mereka. Perlu diketahui bahwa kebanyakan dari mereka adalah dewa kaisar tingkat 9. Langkah selanjutnya adalah alam master surgawi. Tentu akan bermanfaat bagi mereka untuk mengamati terlebih dahulu. Dan EBSP, pertarungan antara dewa penguasa sangat sengit, tetapi mereka tidak mati. Ini karena teratai di bawah kaki mereka memiliki efek misterius. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka dapat hidup kembali di atas teratai. Hal ini membuat pertempuran semakin sengit. Mereka menyerang tanpa rasa takut, tidak takut dibunuh, karena mereka bisa tetap hidup. Dan EBSP, setidaknya ada beberapa ribu dewa-dewa, tetapi hanya ada 72 tempat. Persaingannya begitu ketat sehingga bahkan sesama anggota ras harus bertarung dengan sekuat tenaga. Tentu saja, pertempuran yang paling sengit adalah antara pasukan penghancur surga dan istana surgawi. Begitu mereka bertemu, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Di antara mereka, Lu Ming melihat banyak raja surga beraksi. Itu benar-benar pengalaman yang membuka mata dan dia mendapat banyak manfaat. Bab 4397, Pertarungan untuk Alam Tirk Surgawi dimulai. Dan EBSP, pertempuran antara dewa-dewi dewa berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya berakhir. Pada akhirnya,
72 dewa-dewa terkuat terbang ke langit dengan bunga teratai. Mereka masih duduk bersila di atas lotus, tetapi lotus memiliki lapisan perisai cahaya yang menutupi mereka. Pada saat yang sama, seberkas cahaya muncul dari tubuh mereka dan melesat ke dalam kehampaan abadi, lalu menghilang. Apakah ini koneksi ke lautan semesta? Banyak orang berpikir. Dan EBSCP, hanya para ahli dewa surgawi yang telah dikalahkan yang kehilangan kualifikasi mereka dan dikirim untuk menjadi penonton. 3 teratas semuanya berasal dari suku manusia surgawi. Suku manusia surgawi terlalu kuat. Jangan bilang tidak ada satupun dari kita yang bisa melawan mereka. Lu Ming mendengar banyak orang berdiskusi. Mereka semua berasal dari pasukan penghancur langit. Dalam pertarungan sebelumnya antara para master surgawi, 3 tempat teratas telah ditempati oleh para pembangkit tenaga listrik dari suku manusia surgawi. Di pihak tentara penghancur surga, master surgawi yang terkuat hanya berada di tempat keempat. Lebih jauh lagi, sebagian besar dari 72 orang yang memenuhi syarat untuk terhubung ke lautan semesta berasal dari suku manusia surgawi. Jumlah orang dari pasukan penghancur surga kurang dari 20 orang. Kesenjangannya terlalu besar. Hal ini membuat angkatan darat penghancur langit sedikit kecewa. Beraninya kau memberontak terhadap suku manusia surgawi. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah seekor mantis yang mencoba menghentikan kereta perang. Kita memiliki banyak sekali elit manusia surgawi. Kamu tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Para pembudidaya manusia surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Seketika itu juga orang-orang dari tentara penghancur langit menjadi murka. Suku manusia surgawi tak terkalahkan. Sungguh menggelikan. Bagaimana keempat istana surgawi bisa hancur? Karena aku bisa menghancurkan 4 istana surgawimu, aku juga bisa menghancurkan kalian semua. Ini hanya masalah waktu. Orang-orang dari tentara penghancur surga membalas. Selama zaman keemasan istana surgawi, jumlah mereka ada 9. Sekarang, hanya tersisa 5. 4 di antaranya telah hancur dalam serangkaian perang besar selama bertahun-tahun. Suku manusia surgawi selalu menganggap masalah ini sebagai aib. Sekarang setelah hal itu disebutkan, suku manusia surgawi menjadi marah. Kalian para pemberontak sedang mencari kematian. Para pembudidaya suku manusia surgawi meraung. Hehe, kalau kamu punya kemampuan, datanglah dan gigit aku. Orang-orang tentara penghancur surga tidak kenal takut. Di Lotus, tidak ada cara untuk saling menyerang. Mereka hanya bisa bertarung ketika tiba giliran mereka untuk bertarung. Sekarang, biarlah kompetisi antar raja surgawi dimulai. Dan EBSCP, peraturan kompetisi ini sama dengan pertandingan dewa-dewa. 1 lawan 1. Pemenangnya akan memiliki tangkai teratai yang menjulang setinggi 3 meter, sedangkan yang kalah akan memiliki tangkai teratai yang jatuh setinggi 3 meter. Kata Zhao Feng. Dan EBSCP, pada saat ini, suara kuno itu terdengar sekali lagi, suara yang sama yang telah mengumumkan dimulainya kompetisi Dewa Surgawi. Lu Ming dapat mengatakan bahwa suara yang mengingatkannya untuk menyerang pintu cahaya juga suara ini. Ketika suara ini terdengar, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Pada saat yang sama, sebuah platform bundar besar muncul di tengah-tengah mereka. Platform melingkar ini adalah panggung pertempuran. Platform ini sangat keras dan tidak dapat dihancurkan tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Dan EBSCP, hal ini telah diverifikasi oleh eksistensi dewa yang surgawi. Dan EBSCP, bahkan pertarungan antara dewa penguasa kelas atas tidak dapat menghancurkan panggung ini. Total ada 36.000 orang. Pada akhirnya, hanya tersisa 130 tempat. Hanya 130 orang terkuat yang akan berkesempatan untuk terhubung ke lautan semesta. Cara bertarungnya akan acak. 2 orang akan bertarung secara acak. Pemenangnya akan memiliki akar teratai yang dinaikkan 3 meter, dan yang kalah akan memiliki akar teratai yang diturunkan 3 meter. Ketika akar teratai mencapai panjang 0, pemenangnya akan tereliminasi. Dengan perlindungan bunga teratai ini, mereka yang terbunuh tidak akan benar-benar mati. Mereka dapat dibangkitkan, tetapi vitalitas mereka akan terkuras. Mereka juga dapat mengakui kekalahan secara langsung. Suara tua itu melanjutkan. Dan EBSCP, meskipun dia telah memperkenalkan aturan-aturan tersebut saat dia berada di alam dewa surgawi, dia sekarang akan memperkenalkannya kembali. Tampaknya setiap orang memiliki 3 kesempatan. Lu Ming merenung. Itu karena akar setiap bunga teratai hanya setinggi 30 kaki,
dan akarnya menembus ke dalam kekosongan. Setiap kali ia kalah, sulur itu akan turun 10 kaki. Setelah 3 kali kalah, sulur itu akan turun ke 0, dan ia akan tereliminasi. Lu Ming sangat jelas tentang aturan ini. Itu demi keadilan. Karena kedua kubu bertarung secara acak, beberapa orang kurang beruntung. Mereka bisa saja mencapai 130 orang terakhir, tetapi mereka bertemu lawan yang kuat sejak awal dan kalah. Dengan cara ini, mereka masih punya kesempatan. Sekalipun ia terjatuh sejauh 10 kaki, ia masih mempunyai kesempatan untuk membalikkan keadaan di kemudian hari dan dapat bangkit dengan mengalahkan orang lain. Dan EBSCP, tentu saja, jika ia menghadapi musuh yang kuat 3 kali berturut-turut, maka ia tidak punya pilihan lain. Nasib buruk juga merupakan cerminan dari sifatnya yang tidak kuat. Hanya ada 130 tempat. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat mereka diam-diam bersumpah untuk memperjuangkan suatu tempat. Sekarang, mari kita mulai kompetisinya. Suara tua itu terdengar. Begitu dia selesai berbicara, 2 teratai bergerak dan terbang ke tepi arena pertarungan melingkar. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berdua akan memutuskan siapa yang lebih baik. Asyik, tatapan mata mereka bertabrakan, dan percikan api tampak beterbangan saat niat membunuh yang kuat terpancar dari mereka. Satu di antara mereka berasal dari pasukan penghancur surga, sedangkan satunya lagi berasal dari suku manusia surgawi. Secara kebetulan saja suku manusia surgawi dan tentara penghancur surga telah bertemu di babak pertama. Mereka berdua berada di masa puncaknya, bukan dari generasi muda. Total ada 36.000 orang Raja Surgawi yang lulus ujian. Tentu saja, tidak semua dari mereka adalah kesayangan surga dari generasi muda. Sebagian besar dari mereka berada di masa keemasan mereka. Suara mendesing. Keduanya bergerak dan melompat ke atas ring pertarungan. Begitu mereka melompat ke gelanggang pertarungan, keduanya langsung menyerbu satu sama lain dan beradu tinju. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar pukulan. Itu hanya satu gerakan, tetapi perbedaannya jelas. Lelaki kekar dari tentara penghancur surga itu gemetar dan mundur, darah muncrat dari mulutnya. Kita kalah. Perbedaan kekuatan tempur terlalu besar. Lu Ming menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun keduanya memiliki kultivasi kaisar dewa tingkat 9, pria kekar dari suku manusia surgawi itu jelas jauh lebih kuat. Dia memiliki kekuatan tempur bintang 5. Pria kekar dari tentara penghancur surga hanya memiliki 3 bintang kecakapan tempur. Dengan perbedaan 2 bintang dalam kecakapan tempur, itu benar-benar sepihak. Membunuh. Setelah kultivator manusia surgawi yang berotot itu melukai lawannya dengan satu serangan, ia melancarkan serangkaian serangan ke arah lawannya bagai badai yang dahsyat. Orang kuat dari pasukan penghancur surga berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi sia-sia. Setelah beberapa gerakan, dia terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Pengkhianat, meskipun aku tidak bisa membunuhmu di sini, aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia bergegas menuju pria kekar dari pasukan pembasmi surga, meraih kakinya, dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dengan suara keras, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuh lelaki kekar itu patah. Ia memuntahkan seteguk besar darah dan seluruh tubuhnya berubah bentuk. Ia tampak sangat menyedihkan. Namun, dia tidak mati. Pria kekar dari suku manusia surgawi itu sengaja melakukan ini. Dia mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan hanya ingin menyiksa lawannya. Dia tidak akan membunuhnya dengan mudah. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Biarkan para pemberontak ini tahu betapa kuatnya kita. Haha, enak sekali ditonton. Para pembudidaya manusia surgawi tertawa. Adapun ras lain di alam semesta, mereka tidak ikut campur dan tetap diam. Bab 4398, Garis Keturunan Raja Malaikat. Akan tetapi orang-orang dari tentara penghancur surga sangat marah. Sialan, seorang prajurit bisa dibunuh tapi tidak bisa dipermalukan. Suku manusia surgawi, jangan biarkan aku bertemu mereka. Kalau tidak, aku akan membuat mereka menyesal. Pasukan penghancur surga meraung, dan kedua belah pihak saling menatap dengan marah. Bau mesiu tercium kuat. Namun, di atas ring pertarungan, pria kekar dari suku manusia surgawi itu tampak lebih ganas. Dia mencibir dan berkata, sekelompok makhluk rendahan yang tidak bisa dipermalukan.
Sungguh lelucon. Berlututlah. Dengan itu, dia menekan ke bawah dengan tangannya, dan kekuatan dahsyat meledak, membentuk kekuatan seperti tali yang mengikat pria dari pasukan pemusnahan surga. Dengan gerakan memutar, pria kuat dari pasukan pemusnahan surga itu berlutut di tanah. Ah! Pria kekar dari pasukan penghancur surga itu menatap ke langit dan meraung. Dia sangat terhina, dan matanya penuh dengan rasa malu dan marah. Apa yang kau teriakkan? Enyahlah, makhluk rendahan. Pria kekar dari suku manusia surgawi menendang pria dari tentara penghancur surga keluar dari ring pertarungan. Ketika ia terbang keluar dari gelanggang pertarungan, bunga teratai miliknya otomatis terbang mendekat dan menangkapnya sebelum terbang kembali ke posisi semula. Namun, Stolon di bawah lotus dengan cepat memendek, dari 30 kaki menjadi 20 kaki. Kultivator suku manusia surgawi yang kekar itu melangkah maju dan kembali ke teratainya. Teratainya juga terbang kembali kepadanya. Namun, akar teratai itu telah tumbuh dari 30 kaki menjadi 40 kaki tingginya. Tingginya mencapai 3 meter. Menjijikkan. Orang-orang dari tentara penghancur surga meraung marah. Kehilangan satu ronde bukanlah apa-apa, tetapi penghinaan yang dideritanya terlalu besar. Suku manusia surgawi sudah bertindak terlalu jauh. Sebaliknya para pembudidaya manusia surgawi mencibir dengan penuh penghinaan. Babak pertama kompetisi tersebut telah membuat tentara penghancur surga dan suku manusia surgawi menjadi sangat bermusuhan. Pada saat ini, dua teratai lagi terbang menuju gelanggang pertarungan dan mendekatinya. Kali ini, mereka berdua bukan berasal dari pasukan penghancur surga atau suku manusia surgawi. Sebaliknya, mereka adalah para ahli dari dua klan besar di alam semesta yang sunyi. Kekuatan tempur keduanya tidak jauh berbeda. Setelah ratusan gerakan, salah satu dari mereka akhirnya menang dengan sedikit keunggulan. Akar teratai sang pemenang menjulang 10 kaki lebih tinggi, sedangkan akar teratai sang pecundang jatuh 10 kaki lebih rendah. Lalu, dua orang lagi naik. Begitu saja, pertarungan 2 lawan 2 terus berlanjut. Beberapa pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar akan diputuskan dengan sangat cepat, tetapi beberapa pertarungan dengan kekuatan yang sama akan membutuhkan waktu lama untuk diputuskan. Terlebih lagi, seseorang terbunuh di arena pertarungan. Namun, begitu seseorang terbunuh, daging dan darahnya akan terbang kembali ke lotus dan bangkit kembali di lotus. Hanya saja konsumsi esensi ki-nya sangat besar. Melihat yang lain bangkit dengan mata kepala mereka sendiri membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah meminum pil penenang. Pertarungan setelah itu menjadi lebih intens, dan mereka benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Tampaknya selama aku menggunakan kekuatan bertarung Dewa Kaisar tingkat 9, aku dapat lulus ujian. Setelah beberapa hari pengamatan, Luming menemukan bahwa di antara 36.000 orang yang lolos seleksi, kekuatan tempur terendah telah mencapai alam Kaisar Dewa tahap ke-9. Catat, ini adalah kekuatan tempur, bukan kultivasi. Selama kekuatan bertarung seseorang mencapai Kaisar Dewa tingkat ke-9 dengan kekuatan bertarung yang tersebar, mereka akan mampu lulus seleksi. Oleh karena itu, tidak semua dari 36.000 orang memiliki basis kultivasi Dewa Kaisar tingkat ke-9. Banyak orang kuat memiliki kekuatan tempur Dewa Kaisar tingkat ke-9 selama mereka berada di Dewa Kaisar tingkat ke-8, ke-7 atau bahkan ke-6. Akan memakan waktu lama jika seluruh 36.000 orang berkompetisi secara berpasangan. Waktu berlalu hari demi hari. Sangat cepat, setengah bulan telah berlalu. Selama periode ini, Qiu Yue, Xian Yanxing, Dan, Bubbles, dan yang lainnya semuanya bergerak. Namun, mereka tidak menemui lawan yang kuat atau kultivator suku manusia surgawi. Mereka semua menang dengan mudah. Akar teratai mereka semua telah mencapai tinggi 4 zang. Luming juga melihat mawar hitam, Kaisar Jianyi, dan Yin Jiuling beraksi. Mereka semua menghabisi lawan mereka dalam satu gerakan dan memancarkan perasaan yang tak terduga. Kekuatan tempur orang-orang ini semakin kuat dan kuat. Jika mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, sulit untuk mengetahui kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Lu Ming merenung. Adapun putra-putri surga dari istana surgawi, lawan-lawan mereka semuanya mengaku kalah. Ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan kalah bahkan tanpa harus bertanding, jadi mengapa tidak menyimpan sedikit tenaga untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, dua orang lagi naik ke panggung. Baik,
Mata Luming berkedip. Salah satunya adalah Jabert. Orang lainnya adalah seorang pria muda bertubuh kekar. Dia memancarkan aura kuno. Ini adalah seorang jenius dari pasukan penghancur langit, keturunan dari roh dewa asli. Aura yang dipancarkannya adalah aura dari roh dewa asli. Kamu adalah Kabert. Aku mengenalmu. Kamu adalah kesayangan surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta. Keturunan roh dewa asli dari tentara penghancur surga berkata. Karena kamu tahu reputasiku, mengapa kamu tidak mengakui kekalahan? Kabert berkata dingin, wajahnya dipenuhi rasa percaya diri. Mengaku kalah. Hahaha, meskipun kamu adalah orang pilihan surga di daftar orang pilihan surga di alam semesta, kamu hanya berada di urutan paling bawah. Di mataku, kamu bukan apa-apa. Keturunan dewa asli tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan. Para anggota tentara penghancur surga pun merasa sangat jijik terhadap para malaikat. Itu karena para malaikat adalah anjing-anjing dari suku manusia surgawi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan malaikat telah memburu banyak pasukan penghancur surga. Kamu mencari kematian. Niat membunuh yang kejam terpancar di mata Kabert. Kemudian, aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan 12 sayap malaikat menyebar dari punggungnya. Mengapa sayap malaikatnya berwarna emas? Di tempat kejadian, terdengar seruan. Bahkan mata Luming berkedip beberapa kali dan dia tampak terkejut. Hal ini karena sayap ras malaikat hampir semuanya berwarna putih bersih. Dalam legenda, ada malaikat jatuh yang memiliki sayap hitam pekat. Akan tetapi, hanya ada sedikit sayap malaikat emas. Hanya ada satu situasi, dan itu adalah Raja Malaikat. Ya dewa, itu sayap Raja Malaikat. Itu garis keturunan Kabert. Apakah dia berubah menjadi garis keturunan Raja Malaikat? Mungkinkah itu benar-benar Raja Malaikat? Banyak orang berdiskusi, terutama orang-orang dari 10 ras teratas. Mereka semua adalah ras yang sama-sama terkenal, jadi mereka secara alami saling mengenal dengan baik. Garis keturunan Raja Malaikat merupakan garis keturunan legendaris ras malaikat, dikenal sebagai garis keturunan terkuat ras malaikat. Kabert benar-benar berevolusi menjadi malaikat kerajaan. Itu darah bangsawan. Itu benar-benar darah bangsawan. Bagaimana Jabert berhasil? Beberapa orang berbicara dengan nada tidak percaya. Mereka adalah orang-orang terpilih lainnya dari ras malaikat. Mereka yang setenar atau bahkan lebih terkenal dari Jabert adalah yang paling terkejut. Mereka semua berasal dari ras malaikat, jadi secara alami mereka dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa ini adalah garis keturunan Raja Malaikat. Karena di bawah tekanan ini, mereka merasakan tekanan dan ketakutan yang besar. Itu adalah ketakutan terhadap atasan. Hahaha, bagus. Di luar, beberapa generasi tua dari klan malaikat tertawa. Ini adalah eksistensi dewa penguasa dari ras malaikat. Mereka telah kalah dalam kompetisi dan mundur keluar, jadi mereka sekarang sangat bersemangat. Bab 4399 Provokasi Canbert dan EBSCP, eksistensi dewa penguasa dari ras malaikat sangat bersemangat, sedangkan eksistensi dewa penguasa dari 10 ras teratas lainnya memiliki ekspresi yang agak suram dan tidak sedap dipandang. Itu karena itu bukan hal yang baik bagi mereka. Saat garis keturunan malaikat kerajaan mencapai puncaknya, kekuatannya akan sangat mengerikan. Selain itu, garis keturunan malaikat kerajaan memiliki potensi yang tak terbatas. Dia memiliki kesempatan untuk mencapai timbal balik di masa depan. Begitu ras malaikat memiliki ahli alam asal, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka akan mampu menekan 10 ras teratas lainnya. Selain ras semi-abadi, ras-ras lain mungkin lebih rendah tingkatannya daripada ras malaikat. Kabert ini sebenarnya punya potensi besar. Favorit surga dalam daftar kebanggaan surga di alam semesta semuanya tampak serius. Bahkan 10 favorit surga teratas semuanya tampak serius. Garis keturunan malaikat kerajaan sudah cukup untuk mengancam semua orang dalam daftar jenius di alam semesta, termasuk makhluk mengerikan di puncak. Orang-orang di luar memiliki perasaan yang berbeda, tetapi keturunan roh dewa asli di arena pertarungan membuat pupil matanya mengerut dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ledakan. Dia juga memancarkan aura yang kuat dan tubuhnya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi monster raksasa. Ini adalah bentuk dewa yang primitif. Cara bertarung terkuat dari keturunan dewa-dewi asli adalah ketika mereka berubah wujud menjadi wujud dewa asli. Kehilangan. Keturunan dewa asli itu meraung. Ia melompat maju dan menerjang Jabert.
Cakarnya yang tajam terjulur, ingin mencabik-cabiknya. Kehampaan itu bergetar dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. 7 bintang kecakapan tempur. Banyak orang tergerak. Begitu keturunan roh dewa asli bergerak, beberapa orang kuat dapat merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai 7 bintang. Tentu saja, tingkat kultivasinya juga berada di alam dewa kaisar tingkat ke-9. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar hebat, dan dia benar-benar dapat memandang rendah Kabert, yang menduduki peringkat terbawah dalam daftar keajaiban alam semesta. Namun, dia tidak menyangka bahwa Jabert akan memiliki garis keturunan Royal Angel. Asyik, tepat saat itu, Kabert bergerak. Tubuhnya diselimuti cahaya suci keemasan, dan dia melesat keluar. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang emas, menebas keturunan dewa primitif itu. Aduh, suara keras terdengar, dan serangan keturunan dewa asli langsung hancur. Tubuhnya yang besar membeku, dan cahaya pedang emas melintas. Kemudian, tubuh Kabert muncul kembali di arah lain dari arena pertarungan. Kemudian terlihat garis darah mulai dari dahi keturunan dewa asli. Selanjutnya, garis-garis darah itu tumbuh semakin besar dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Apa? Apakah itu mungkin? Keturunan roh dewa asli berkata dengan tidak percaya. Kemudian, dengan suara keras, tubuhnya yang besar terpotong menjadi 2 dan jatuh di atas ring pertarungan. Hanya dalam satu gerakan, keturunan kuat dari roh dewa primitif ini terbunuh. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Banyak orang terkesiap, terutama para elit yang pernah bertanding dengan Jabert sebelumnya. Mereka semua tampak terkejut. Dia terlalu kuat. Dia membunuh dewa kaisar tingkat 9 dengan satu gerakan. Dia adalah keturunan dewa asli dengan kekuatan tempur bintang 7. Kekuatan tempur macam apa ini? Bintang 8, bintang 9, atau bahkan lebih tinggi. Namun, semua orang memiliki sudut pandang yang sama. Yaitu, di kota abadi tertinggi, Jabert mengalami pertemuan yang tak terbayangkan. Kalau tidak, dia tidak akan berkembang begitu pesat. Ini bukanlah peningkatan dalam level kultivasi, tetapi peningkatan dalam kecakapan bertarung kelas bintang terlalu mengerikan. Biasanya, saat kultivasi seseorang meningkat dengan cepat, kekuatan tempur kelas bintangnya malah menurun. Peningkatannya bahkan lebih sulit. Akan tetapi, bukan hanya kultivasi Kabert telah mencapai alam kaisar dewa tingkat ke-9, tetapi kemampuan bertarungnya di tingkat bintang juga telah meningkat berkali-kali lipat. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Suara mendesing. Pada saat itu, daging dan darah keturunan roh dewa asli berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke Lotus. Kemudian, di Lotus, tubuh keturunan roh dewa asli muncul kembali dan dia dihidupkan kembali. Namun matanya masih dipenuhi ketakutan. Jika ini terjadi di tempat lain, dia pasti sudah mati. Dia pasti sudah dibunuh. Meskipun dia telah dibangkitkan, dia masih dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Dia telah dipukuli oleh Jabert. Pada saat ini, tatapan Jabert sudah tertuju pada Luming. Muyun? Tidak, aku seharusnya memanggilmu Luming. Suara Kabert terdengar dingin dan menghina. Ia melanjutkan, bukankah kau ingin menantangku kembali dalam perlombaan elf? Bukankah kau ingin membuat perjanjian 1000 tahun denganku? Kuharap kau tidak akan tersingkir begitu cepat. Jika kau bertemu denganku nanti, aku akan membiarkanmu mati lebih dulu. Pada saat ini, Jabert dipenuhi dengan keyakinan kuat, seolah-olah dia bisa membunuh Luming kapan saja. Kabert, dasar pecundang. Apa kau lupa bahwa aku telah membunuhmu hingga sayapmu patah dan kau melarikan diri? Luming berkata dengan nada sinis. Kata-katanya membuat wajah Jabert menjadi dingin. Niat membunuh di matanya terus berkedip. Mengingat apa yang terjadi terakhir kali, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila terhadap Luming. Bagi ras malaikat, kehilangan sayap adalah penghinaan besar. Itu adalah noda dalam hidupnya. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Luming di masa depan. Kalau tidak, akan sulit untuk menghapus rasa malunya. Dulu aku ceroboh. Kali ini, aku akan membunuhmu dengan satu tangan. Kabert berkata dengan dingin. Bukan karena dia terlalu percaya diri, tetapi karena dia 100% percaya diri. Itu karena kultivasi yang ditunjukkan Luming hanya pada alam kaisar dewa tingkat ke-8. Benar saja, semua orang melihat bahwa kultivasi Luming hanya berada di alam kaisar dewa tingkat 8. Itu karena Luming telah mengeluarkan teknik imitasi hebat dan meniru aura kaisar dewa tingkat ke-8.
Teknik meniru yang hebat menduduki peringkat 3 teratas di antara 3.000 teknik rahasia kuno. Teknik ini memang sangat mendalam. Teknik ini tidak hanya dapat meniru aura sumber kehidupan orang lain, tetapi juga dapat meniru kultivasi seseorang. Orang luar hampir tidak dapat mengetahuinya. Bahkan seorang guru surgawi tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi Lu Ming secara pasti. Menghadapi Lu Ming, yang hanya berada di alam kaisar dewa tingkat ke-8, Jabert sangat yakin bahwa ia dapat dengan mudah membunuh Lu Ming. Banyak tatapan orang tertuju pada Lu Ming. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Lu Ming adalah Mu Yun. Banyak dari mereka telah mendengar bahwa Mu Yun dan Jabert telah membuat janji 1000 tahun karena Putri Peri. Akan menarik jika mereka berdua bertarung. Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang. Aku juga berharap bisa bertemu denganmu. Aku tidak keberatan mematahkan sayapmu lagi. Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak ada gunanya bicara. Berusahalah sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Kata Jabert dingin. Ia melangkah maju dan kembali ke teratai. Teratainya menjulang setinggi 3 meter, mencapai ketinggian 9 meter. Pada saat ini, 2 bunga teratai lagi terbang menuju ring pertarungan. Salah satu bunganya adalah Lu Ming. Akhirnya giliranku. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Sekarang giliran Lu Ming. Mari kita lihat seberapa kuat dia. Lu Ming memiliki tubuh terlarang. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah. Saya perkirakan dia memiliki 10 bintang. Apakah tubuh terlarang benar-benar sekuat itu? Seharusnya tidak terlalu buruk, tetapi akan sangat sulit untuk mencapai bintang 11. Beberapa orang sedang berdiskusi. Tidak, kemampuan bertarung orang ini mungkin benar-benar 11 bintang. Kita tidak bisa gegabah. Pada saat ini, seorang jenius dari suku manusia surgawi berbicara. Dia adalah Ye Chu Qianyu. Bab 4412 bintang kecakapan pertempuran, terungkap. Hati semua orang bergetar saat mereka melihat Ye Chu Qianyu. Ye Chu Qianyu adalah putra surga. Bukanlah hal kecil bagi seorang putra surga untuk berbicara secara pribadi. Mungkinkah Ye Chu Qianyu dan Lu Ming pernah bertarung sebelumnya? Apakah kekuatan tempur Lu Ming benar-benar sekuat itu? Banyak orang berdiskusi dengan kaget. Ye Lu Shikai, kamu tidak boleh meremehkan musuhmu. Kata Ye Chu Qianyu. Benar saja, lawan Lu Ming kali ini juga berasal dari suku manusia surgawi. Dia adalah seorang jenius teratas dari suku manusia surgawi. Keduanya terbang ke gelanggang pertarungan dan berdiri berhadapan satu sama lain. Yang mulia, jangan khawatir. Aku akan mengalahkannya. Ye Lu Shikai mengangguk, tatapannya setajam pedang saat dia menatap Lu Ming. Gumpalan petir putih bersih menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Inilah kekuatan hukuman surgawi. Karena Kaisar telah berbicara, Ye Lu Shikai tentu saja tidak berani bersikap ceroboh dan meremehkan Lu Ming. Sejak awal, dia telah menggunakan kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surga terus-menerus terjalin dan mengembun di sekitar tubuh Ye Lu Shikai, akhirnya berubah menjadi seekor elang. Keempat jenis energi surgawi tertinggi, bila dikuasai oleh orang yang berbeda, akan memiliki kegunaan yang berbeda. Setiap orang memiliki cara penggunaan yang berbeda. Cara yang dilakukan orang ini berbeda dengan yang lain. Dia mengubah kekuatan hukuman dewa menjadi seekor elang dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Asyik, elang Goshaok mengepakkan sayapnya dan menerkam Lu Ming. Angin kencang bertiup, dan kekosongan meledak terus-menerus. Kekuatan dahsyat menekan ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak panjang muncul. Dia menusukkan tombak itu ke depan dan bertabrakan dengan cakar tajam elang. Dengan ledakan dahsyat, cahaya tombak dan kilat menyapu ke segala arah. Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Gerakan ini seimbang. Apa? Pupil mata sebagian besar orang di tempat kejadian mengecil dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka terkejut dengan kekuatan tempur Lu Ming. Baru saja, Lu Ming memang telah menunjukkan tingkat kultivasi Kaisar Dewa tingkat 8. Namun, sangat mengerikan bahwa ia dapat memblokir serangan Ye Lu Shikai dengan tingkat kultivasinya. Karena semua orang sudah bisa melihat bahwa kehebatan pertempuran Ye Lu Shikai telah mencapai 9 bintang. Kultivasi Lu Ming satu tingkat lebih rendah dari Ye Lu Shikai, tetapi dia benar-benar dapat memblokir serangan Ye Lu Shikai. Bukankah itu berarti bahwa kecakapan bertarung Lu Ming telah mencapai 12 bintang? Terdengar desahan kaget. 12 bintang kecakapan tempur, ini sungguh mengerikan.
Orang harus tahu bahwa ada 9 putra dan putri surga di 4 istana surgawi. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki 11 bintang kecakapan tempur. Bukankah itu berarti Luming telah melampaui sebagian besar putra dan putri surga dalam pertempuran di tingkat yang sama dan tidak terkalahkan? Kekuatan terlarang itu ternyata benar-benar mengerikan. Tidak heran bahkan Ye Chu Qianyu telah memperingatkannya. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Seorang pendeta tua dari surga di luar kota abadi tertinggi berbicara. Matanya yang tua dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia adalah seorang tetua agung istana surgawi dan eksistensi di alam asal. Dia telah hidup lama dan tahu betapa mengerikannya memiliki 12 bintang kekuatan tempur di alam tirk surgawi. Selama dia masih hidup, dia mungkin akan menjadi penguasa istana dewa kuno atau eksistensi seperti kereta terbang di masa depan. Dia akan menjadi musuh besar istana surgawi. Dia harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang seperti itu. Benar sekali. Setelah masalah ini selesai, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh. Kata dewata lainnya, siapa yang ingin kau singkirkan? Mari kita bicara setelah kau berhasil melewatiku. Suara dingin terdengar. Itu tentu saja dari kereta terbang. Gaun panjang Fei Yao berkibar saat dia berdiri di atas bunga teratai hitam, tampak seperti iblis di antara iblis. Para yang mulia surgawi mendengus dingin. Namun, mereka masih cukup takut dengan kereta terbang itu, jadi mereka tidak banyak bicara. Pada salah satu bunga teratai, mata Jabert menyipit. Kekuatan tempur 12 bintang. Luming ini benar-benar memiliki kekuatan tempur 12 bintang. Bisik Jabert. Ia sangat terkejut, tetapi keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi niat membunuh yang lebih kuat. Lagi pula, dia pernah bertarung dengan Luming sebelumnya dan bertarung dengan sengit. Saat itu, dia kalah dari Luming meskipun kultivasinya beberapa tingkat lebih tinggi. Pada akhirnya, dia mematahkan sayapnya dan melarikan diri. Saat itu, dia sudah menduga bahwa tingkat pertarungan Luming adalah bintang 11 atau bintang 12. Sekarang setelah hal itu dipastikan, meskipun dia terkejut, dia cepat bereaksi. Luming, memangnya kenapa kalau kamu punya kekuatan tempur 12 bintang? Aku tetap akan membunuhmu. Garbat menggeram, suaranya masih dipenuhi percaya diri. Di panggung pertarungan, Ye Lusikai sangat terkejut saat dia menatap Luming dengan tak percaya. Apakah ini kekuatan penuhmu? Itu tidak cukup untuk membunuhku. Luming mencibir. Itu cukup untuk membunuhmu. Ye Lusikai berteriak dan terus menyerang Luming. Seekor Goshaok, yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan hukuman dewa, mencakar kepala Luming dengan cakar yang lebih tajam dari senjata dewa. Suara mendesing. Luming mengacungkan tombak panjangnya, dan cahaya tombak itu memancar saat ia bertarung dengan Ye Lusikai. Ledakan. Ledakan. Kali ini, keduanya bertarung dengan cepat. Mereka terus beradu dan bertukar pukulan. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan jurus. Meskipun begitu, hasilnya tetap seri. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Ye Lusikai memerah saat dia mengerahkan kemampuan bertarungnya hingga batas maksimal, menyerang Luming. Luming juga tampaknya telah mendorong kekuatan tempurnya hingga batas ekstrim saat ia bertarung dengan pihak lain. Namun, Luming mempertahankan kultivasinya di alam Kaisar Dewa tingkat ke-8. Alasan mengapa dia menyembunyikan kultivasinya adalah karena dia takut memperlihatkan kultivasi yang lebih tinggi. Jika orang-orang dari istana surgawi itu takut, mereka akan langsung mengaku kalah saat melihatnya. Itu akan membosankan. Meskipun mereka tidak bisa benar-benar membunuh para kultivator suku manusia surgawi di sini, mereka masih bisa menyiksa mereka, bukan? Itu juga bisa memberikan pukulan bagi moral suku manusia surgawi dan sikap luhur mereka. Dan Kabert itu, dia benar-benar ingin melihat ekspresi wajah orang-orang itu ketika dia akhirnya membalikkan keadaan dari penampilan mereka yang awalnya percaya diri. Itu pasti akan sangat menarik. Dengan sangat cepat, mereka berdua telah bertukar lebih dari 200 gerakan. Pada saat ini, Luming mulai menguasai keadaan. Karena setelah beberapa ratus gerakan, kekuatan Ye Lusikai agak kurang. Menggunakan kekuatan hukuman surgawi sepanjang waktu menghabiskan banyak energi. Kekuatan Luming tetap pada puncaknya. Ye Lusikai akan kalah. Kekuatan terlarang itu bertahan lama. Memiliki keuntungan besar dalam pertempuran setingkat itu. Ye Lusikai cepat mengaku kalah.
Orang-orang dari suku manusia surgawi berdiskusi, bahkan ada yang meminta agar Yelusikai mengakui kekalahan agar tidak dipermalukan. Kau mau mengaku kalah? Sudah terlambat. Mata Luming berkedip, dan dengan satu gerakan, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di belakang Yelusikai. Teknik Aurora yang hebat, aktifkan. Suara mendesing. Setelah itu, sebuah sinar tombak meledak, menusuk ke arah dantian Yelusikai. Itu terlalu cepat. Yelusikai sudah kelelahan dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dantiannya telah tertusuk oleh pancaran tombak itu. Ah! Yelusikai menjerit kesakitan. Yelusikai baru saja hendak mengaku kalah. Akan tetapi, telapak tangan Luming melayang dan mendarat di wajah Yelusikai. Dengan sekali tamparan, wajah Yelusikai hancur. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan lidah, tenggorokan, dan bagian tubuh lainnya, membuatnya tidak dapat bersuara. Dia tidak mengucapkan kata-kata, mengakui kekalahan. Bab 4401, berbaring seperti anjing. Luming menamparkan wajah Yelusikai dengan keras, memaksanya menelan kembali kata-kata, saya mengaku kalah. Kemudian, dia menekan dengan tangannya, dan sebuah kekuatan dahsyat meledak, menyelimuti seluruh tubuh Yelusikai. Dengan suara keras, Yelusikai berlutut di depan Luming. Mata ganti mata. Sebelumnya, suku manusia surgawi memperlakukan pasukan penghancur surga dengan cara yang sama. Sekarang, Luming membalas budi dengan cara yang sama. Dia ingin suku manusia surgawi merasakan bagaimana rasanya dipermalukan di depan umum. Suku manusia surgawi gempar. Mereka berbeda dari tentara penghancur langit. Suku manusia surgawi telah menguasai alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama bertahun-tahun, mereka memandang rendah alam semesta dan menganggap semua makhluk lain sebagai semut. Setiap anggota suku manusia surgawi akan diperlakukan dengan hormat dan jarang dipermalukan. Pada saat ini, salah satu talenta terbaik dari suku manusia surgawi sedang berlutut di depan Luming. Selama ini, makhluk hidup lain selalu berlutut di hadapan mereka. Kapan mereka pernah berlutut di hadapan makhluk hidup lain? Oleh karena itu, ketika hal itu terjadi, kemampuan mereka untuk menahannya sangat rendah, dan mentalitas mereka hancur total. Sialan, apa yang kau lakukan? Kamu melakukan kejahatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah selesai, kamu sudah benar-benar selesai. Banyak pembudidaya dari suku manusia surgawi berteriak sambil marah-marah dengan mata terbelalak. Melihat keadaan suku manusia surgawi itu, masyarakat suku lainnya tiba-tiba merasakan rasa senang dan bangga yang tak terkira. Namun, Luming membalas mereka dengan tindakan yang lebih keras. Wah! Dengan tekanan kekuatan terlarang, seluruh tubuh Yelusikai jatuh ke tanah, tulang-tulangnya berderit saat dia batuk seteguk besar darah. Kelihatannya ia sedang bersujud di hadapan Luming. Setelah itu, Luming menghentakkan kakinya ke muka Yelusikai. Ah! Semua kultivator manusia surgawi meraung marah. Mereka begitu geram hingga tampak seperti terbakar. Kali ini, bahkan para master surgawi dan tokoh-tokoh tingkat surgawi di luar pun tak sanggup menahannya. Luming, apakah kau tahu akibat mempermalukan suku manusia surgawi? Seorang dewa tua yang terhormat berbicara, ancamannya jelas bagaikan siang hari. Namun, apakah Luming akan takut? Luming melirik ke arah lawan bicaranya dan berkata dengan nada meremehkan, orang tua, apakah kau pikir aku takut? Kau bahkan mengancamku dengan mengatakan jika aku tidak melakukannya, kau akan membiarkanku pergi. Diejek oleh Luming, pupil mata sang tetua surgawi mengerut dan niat membunuh yang dingin terpancar di matanya meskipun dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena mereka ada di sini, mereka tidak akan bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Luming. Seekor semut rendahan berani mengejeknya, seorang bangsawan surgawi. Dia sangat berani. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Pertama, dia tidak bisa menundukkan wajahnya untuk berdebat dengan seorang junior. Kedua, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Luming benar. Jika Luming tidak melakukan ini, suku manusia surgawi tidak akan membiarkannya pergi. Itu jelas mustahil. Oleh karena itu, apa yang perlu ditakutkan Luming? Kalian para kultivator suku manusia surgawi menganggap diri kalian hebat dan berkuasa, tetapi biar ku katakan, di hadapanku, kalian hanyalah anjing.
Apakah kalian mengerti? Kalian harus patuh. Orang-orang di belakang, dengarkan baik-baik. Jika kalian bertemu denganku di kompetisi, lebih baik kalian berbaring patuh seperti anjing. Jika tidak, kalian semua akan berakhir seperti ini. Suara Luming menyebar ke segala arah. Ledakan-ledakan-ledakan. Kemarahan bertambah kemarahan. Hampir semua kultivator suku manusia surgawi melepaskan aura mereka yang kuat. Bahkan kultivator tingkat terhormat surgawi tidak dapat mengendalikan aura mereka. Ah, 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 aku sangat marah. Kau cari kematian, kau cari kematian, kau cari kematian. Aku akan mencabik-cabiknya. Para anggota suku manusia surgawi yang masih muda dan setengah baya meraung marah dan mengamuk. Mereka ingin sekali menerkam Luming dan mengulitinya hidup-hidup. Niat membunuh yang mengerikan berkumpul di udara dan bersiul, tetapi Luming tidak terganggu sama sekali. Dia dan suku manusia surgawi sudah lama bermusuhan, jadi dia merasa sangat nyaman untuk membuat marah para pembudidaya suku manusia surgawi yang sombong ini. Dia merasa segar kembali saat melihat para penggarap suku manusia surgawi mengamuk. Dia bukan satu-satunya. Para anggota pasukan penghancur surga merasa lebih segar. Penghinaan yang mereka derita sebelumnya telah terhapus. Seolah-olah semua pori-pori di tubuh mereka telah terbuka dan mereka merasa sangat nyaman. Cara mereka memandang Luming telah berubah. Di mata mereka, Luming telah menjadi sangat imut. Wah, pada saat ini, Luming melancarkan gerakannya lagi. Ia menendang dan mendaratkan tendangan di kepala Yelusikai. Dengan suara keras, kepala Yelusikai meledak dan ia tewas di tempat. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar mati di sini. Mayat Yelusikai berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali ke Lotus, sebelum kembali mengembun. Yelusikai telah bangkit kembali. Hanya saja auranya sedikit lemah dan dia menatap Luming dengan ketakutan di matanya. Dia sudah takut kepada Luming dan telah mengembangkan setan di dalam dirinya. Orang ini sebenarnya memiliki 12 bintang kecakapan tempur. Beberapa kultivator suku manusia surgawi, seperti Ye Chu Tianji, sudah mulai tenang. Pada saat itu, Ye Chu Tianji menatap Luming dengan niat membunuh yang dingin. Di alam semesta, sudah banyak sekali orang yang telah mencapai 12 bintang kecakapan bertempur dan dapat dibandingkan dengannya. Sebelum dia memasuki kota abadi tertinggi, dia mengira hanya Yeling Hongye yang sebanding dengannya di seluruh alam semesta. Apa yang diinginkannya adalah menjadi tak terkalahkan di alam semesta, dan menaklukkan suatu era. Di belakangnya, Xian Yanxing lainnya berlari keluar. Dia sebenarnya juga memiliki 12 bintang kekuatan tempur, tidak lebih lemah darinya. Ini membuatnya sangat marah. Tapi sekarang, level pertarungan Luming sebenarnya adalah 12 bintang. Meskipun kultivasi Luming hanya berada di alam Kaisar Dewa tingkat 8, ia dapat dengan mudah menerobos. Selama ia diberi waktu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos. Saat itu, Luming akan menjadi eksistensi yang tidak lebih lemah darinya. Terlalu banyak, dia tidak tahan lagi, dia harus membuang beberapa. Dia sudah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan Luming setelah meninggalkan kota abadi tertinggi. Akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkan Xian Yanxing juga. Luming kembali ke Lotus di bawah tatapan dingin dan mematikan. Akar bunga teratai di bawah kakinya dengan cepat tumbuh lebih tinggi, menjadi 40 kaki. Setelah Luming, kompetisi dilanjutkan. Totalnya ada 36.000 orang, yang berarti akan ada 18.000 pertandingan. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Selama periode ini, Luming melihat mawar hitam, pedang Kaisar I, Yin Jiuling dan yang lainnya mengambil tindakan. Mereka dengan mudah menghadapi lawan mereka tanpa tekanan apapun. Kompetisi kali ini memakan waktu sebulan penuh sebelum akhirnya berakhir. Dengan cara ini, tinggi akar teratai telah berubah dengan jelas. Di antara mereka, akar teratai milik 18.000 orang tumbuh setinggi 4 zang, sedangkan akar teratai milik 18.000 orang lainnya tumbuh setinggi 2 zang. Luming dan kelompoknya berdiri di atas teratai setinggi 4 kaki, menghadap ke teratai lainnya yang tingginya 2 kaki. Orang-orang yang berada di bunga teratai setinggi 2 kaki harus memandang ke atas. Hal ini memicu semangat juang banyak orang.